Saat ini kita sedang berada pada perbincangan antara kedua tokoh filsuf, yaitu Russell Kirk yang akan diperankan oleh Alan dan Richard Rorty yang akan diperankan oleh Abed. Perbincangan ini akan membahas tentang AI sebagai wajah baru manusia dari dua sudut pandang, yaitu liberalisme dan konservatif di Amerika Serikat. Selamat menyaksikan podcast kelompok kami, yaitu kelompok Kirk dan Rorty. Perkenalkan, nama saya Christian. Saya di sini memerankan sebagai Russell Kirk. Russell Kirk itu merupakan seorang tokoh filsuf dari Amerika Serikat yang lahir pada tahun 1918 hingga 1994, dan juga dia aktif di bidang filsuf di sekitar 1950-an. Russell Kirk ini menerbitkan sebuah buku yang bernama The Conservative Mind. Dia juga dekat dengan Ronald Reagan yang sangat konservatif. Jadi pada intinya Russell Kirk ini memperkenalkan yang dinamakan konservatif modern, yang nanti akan kita jelaskan. Dan perkenalan, saya Abednego William Gunawan. Saya di sini memerankan sebagai Richard Rorty dari tahun 1991 sampai tahun 2007. Richard Rorty adalah seorang filsuf yang terkenal dengan konsep pragmatismenya. Dia juga menerbitkan sebuah buku berjudul Achieving Our Country. Tuan Richard, saya rasa saya mendengar bahwa kita memiliki dua prinsip, dua permasalahan yang berbeda ya, pandangan berbeda tentu. Jadi yang kita mau bahas pertama ini adalah mengenai keterlibatan AI dalam sudut pandang kita. Saya sebagai seorang konservatif dan Anda sebagai Liberalis. Iya. Jadi kalau menurut saya, dengan keberadaan AI ini sangat merugikan sekali dan berpotensi berbahaya untuk masyarakat ke depannya. Karena di dalam konservatifisme sendiri, kami itu konservatif modern itu kan, diibaratkan itu seperti kita itu tidak boleh menghilangkan tradisi yang sudah ada. Dengan adanya AI ini, kami khawatir nanti budaya-budaya ini akan terseret, akan terleburkan. Apalagi AI ini saya sudah banyak sekali, kalau Anda mau cek sendiri, AI itu cenderung tidak objektif. Jikalau kita melakukan memberi dia pertanyaan atau sesuatu, dan juga semua yang berbau-bau sayap kiri atau ideologi kiri seperti liberalisme di Amerika Serikat selalu memberi jawaban yang positif, sedangkan bila kita tanyakan tentang konservatisme atau mungkin ideologi sayap kanan, itu selalu mengarah ke negatif. Itu bagaimana tanggapan Anda? Baik, jadi kalangan konservatif selalu melihat AI sebagai sebuah nilai intrinsik, bukan sebagai kegunaannya. AI itu dilihat dari nilai kegunaannya, bagaimana ia berguna bagi kehidupan masyarakat. Saya setuju bahwasanya ketergantungan AI itu sesungguhnya sangat buruk dan hanya akan mengakibatkan terjadinya sebuah penyimpangan di dalam sosial. Tapi yang harus digarisbawahi, jangan pernah melihat AI dari unsur intrinsiknya. Jangan pernah juga melihat AI dari sisi buruknya. AI adalah wujud atau wajah baru dari umat manusia saat ini. Mengapa begitu? Karena pada saat ini, dahulu kita mengenal konsep sandang, pangan, dan juga papan. Tapi sekarang kita mengenal adanya konsep sandang, pangan, papan, dan juga internet. AI adalah bagian dari internet dan bagian dari kemajuan teknologi. Yang harus saya jelaskan di sini adalah AI sekali lagi dilihat dari kegunaannya dalam masyarakat. Jika ia berguna, maka nilainya akan lebih tinggi. Dan jika ia hanya menjadi benalu yang hanya mengakibatkan suatu penyimpangan di dalam komunitas sosial, maka AI hanyalah sebuah robot yang hanya bisa diketik-ketik saja. Oke. Kalau tanggapan saya, mungkin yang perlu saya tekankan di sini sebagai orang konservatif, AI itu yang saya maksud berbahaya
Karena pertama dia bisa menggantikan pekerjaan seseorang. Contohnya kayak seperti yang sekarang ini ada kasir yang nggak perlu ada pegawainya. Terus juga ada buru-buru pabrik yang dirubah sama AI. Dan juga yang paling kritis itu, yang paling parah itu, AI ini dibuat menurut kami oleh seseorang, sekumpulan orang-orang politik. Makanya saya sudah sampaikan tadi, kalau misalnya kita mencari sesuatu, meriset sesuatu lewat AI, pasti tidak objektif. Contohnya ada, kalau Anda mau periksa sendiri, ada waktu itu video narasi menceritakan tentang video seorang ini, dia Alexa ya? Ya, Alexa kan? Itu AI kan? Ya, tentu sih. Dia ada ngomong di video itu, why should I vote for Hillary Clinton? Jawabannya positif, gini. Tapi giliran dia tanya lagi, why should I vote for Donald Trump? Ya. Dia bilang, sepertinya gini. Baru dibikin lagi, why shouldn't I vote for Hillary Clinton? Jawabannya positif. Tapi giliran, why shouldn't I vote for Donald Trump? Bawahnya negatif lagi. Itu bagaimana? Baik, yang pertama dari sektor ekonomi. Di dunia ini itu tidak ada yang namanya kegratisan. Di dunia ini pasti ada namanya pengorbanan. Kita tahu, kita harus melihat AI itu dari sisi bagaimana dia menguntungkan. Contoh seperti yang dibilang tadi, digantikannya tenaga kerja. AI itu tidak bisa capek. Beda halnya dengan manusia. Nah, karena tidak bisa capek itulah mereka akan terus-terusan bekerja yang akhirnya menghasilkan pendapatan. Pendapatan ini juga menguntungkan baik bagi yang mempunyai perusahaan maupun negara itu sendiri. Ya, menguntungkan bagi yang orang-orang kalangan atas ya berarti ya. Tidak sepenuhnya. Kita bisa lihat di Amerika Serikat, AI itu dijadikan sebagai alat pembantu. Jadi kalangan-kalangan yang bawah itu bisa mendapatkan informasi-informasi mengenai pekerjaan-pekerjaan. Ya. Di zaman sekarang yang semuanya serba digital, AI itu sangat-sangat penting sekali. Lalu selanjutnya mengenai tidak objektivitas, kan? Tidak objektif. AI itu dirancang berdasarkan data dan informasi. Mereka mengambil dari informasi apa aja yang ada di internet. Jika di internet positifnya adalah terhadap Hillary, ya maka AI itu akan mengambil kesimpulan bahwa Hillary lah yang bagus. Iya. Dan jika Trump itu yang jelek, maka si AI ini akan mengambil kesimpulan bahwa Trump lah yang jelek. Karena AI itu mengambil informasi-informasi yang ada di internet. AI pada dasarnya adalah ciptaan manusia. Dia tidak bisa berpikir sendiri. Dia pasti butuh namanya manusia. Pemrograman manusia. Ya. Gini, ada namanya hukum Asimov. Hukum Asimov itu ada 3. Pertama, AI tidak boleh melukai manusia. Kedua, AI harus patuh terhadap manusia. Dan ketiga, AI harus bisa menjaga eksistensinya tanpa melanggar 2 hukum sebelumnya. Oke, kalau menurut saya lagi, tadi mengenai soal Hillary Clinton sama Donald Trump ya. AI itu kan nggak melulu tentang ChatGPT, Alexa, bisa juga kan? Kayak misalnya kita buka Instagram, kemudian juga ada sensor, yang misalnya konten ini mungkin menyesatkan bla 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 gitu kan? Itu bagian dari AI kan, karena otomatis. Bagian AI. Itu sudah kelihatan kok dari misalnya dari postingan ini pasti kena fact check. Pernah dengar kan fact check? Fact check itu kayak koreksi sumber, misalnya ini misleading, ini hoax. Saya rasa, jadi berpendapat kalau dari sayap kanan itu atau dari orang konservatif pasti dirujak terus. Kenapa giliran kayak misalnya kemarin Kamala Harris itu juga klaimnya ada false claimnya kok, tapi kenapa malah yang di oposisinya malah yang kena? Terus mengenai tentang apa tadi pekerjaannya? Ya, pekerjaan. Yang saya maksud itu kan AI nanti kan akan mengambil alih pekerjaan. Mengambil alih. Ya, pekerjaan misalnya kayak kasir. Ya. Terus orang-orang kelas menengah ini yang saya maksud,
mereka bakal kerja di mana? Iya dong. Oke. AI secara otomatis pun kan AI di sini kalau dia banyak kerja gini, yang diuntungkan pasti korporat. Oke. Iya dong. Terus kelas menengah apa benefitnya? Oke, terbantu dengan fasilitas yang ada, tapi cara mereka mendapatkan pendapatan lagi kayak apa? Oke. Gitu guys. Oke. Yang pertama ya, mengenai false text. Kembali lagi, AI itu butuh namanya manusia. Oke. Saya ini seorang pragmatis, bukan lebih tepatnya bukan terlalu liberalis. Kalau misal apa yang Anda sampaikan itu tidak begitu menguntungkan bagi masyarakat dan komunitas sosial, tentu saya juga akan tidak setuju. Oke. Jadi yang pertama mengenai AI. AI itu butuh namanya manusia. AI tidak bisa berpikir kembali seperti yang saya bilang tadi. AI itu mengambil informasi-informasi yang ada di internet. Mereka mengolahnya dan akhirnya seperti itu. AI berpikir bahwa apa saja yang berasal dari kelompok konservatif itu pasti selalu salah semua, dan apa yang ada di kelompok liberalis itu pasti akan selalu benar semua. Mengapa begitu? Kembali lagi kepada pengguna internet, yaitu kita sendiri sebagai manusia. AI mengambil informasi dari pengguna-pengguna ini, sehingga dia menyimpulkan sendiri bahwa hal-hal yang berkaitan dengan konservatisme dan juga liberalisme itu pasti selalu beda. Ya, tapi yang saya maksud di sini tadi kan Ya, Anda katakan AI itu ngambil sumber informasinya dari internet. Itu. Sedangkan internet itu bukan sumber yang reliable. Ya kan? Terus juga kita tahu bahwa media-media itu hampir mayoritas semua itu di backup. Kalau kita lihat di Amerika Serikat gampang aja. Contohnya misalnya kayak CNN, BBC, ABC, terus apalah pokoknya ada juga ABC News. Itu rata-rata mereka dukung ke sayap kiri. Sedangkan kayak di Fox News, terus juga ada Newsmax itu kan pro ke sayap kanan. Sedangkan dilihat dari media pun sudah dominan dukung sayap kiri. Dan AI pun itu kan udah berarti nggak bisa dipungkiri dong kalau misalnya sumbernya dari internet, sedangkan mayoritas sayap kiri, bagaimana? Kan internet nggak reliable juga source. Nah, kembali lagi, AI tidak bisa berpikir tanpa manusia. Dan nih, saya juga ingin menjawab pertanyaan mengenai sektor pekerjaan dia. Apa yang akan terjadi pada kelas menengah? Tentu mereka akan, menurut pandangan saya, menurut pandangan saya, mereka bisa menjadi pawangnya AI. Maksudnya apa? Mereka lah yang mengendalikan AI tersebut. Karena mau bagaimanapun, sebuah robot atau sebuah teknologi itu butuh namanya pengendali. Mereka bisa menjadi sang pengendali itu. Makanya kenapa beberapa negara saat ini itu menekankan pentingnya kita melek digital, melek teknologi ya, untuk membantu, karena kedepannya kita sudah tidak lagi pakai hal-hal yang fisik, kita sudah pakai yang digital. Nah, dan untuk yang politik tadi, apa bisa bilang nih? Tanya lagi. Yang mana tuh? Oh, yang Politik. Media-media itu. Iya, media. Ya. Oke. Oh, jelasin lagi. Iya, jelasin gitu media. Kan tadi Anda katakan kalau AI itu ngambil sumber dari internet. Ya. Sedangkan internet sendiri tidak objektif. Yang pertama tidak objektif, yang kedua juga tidak reliable. Bisa jadi sumbernya ini ya ecek-ecek mungkin, atau mungkin one sided. Ya. Kan bisa juga. Bagaimana teman-teman? Kembali lagi, AI itu tidak sempurna. Dia mengambil apa yang sekiranya menjadi mayoritas. Ya. Ibaratnya sama seperti manusia, kita pasti juga akan lebih memilih yang mana yang lebih banyak. Nah, AI diprogram seperti itu, sama seperti manusia. Makanya mengapa dia mengambil kebanyakan berita-berita dari sayap kiri? Ya. Karena AI, sekali lagi, saya udah berulang kali nih bilang bahwa AI itu didesain oleh manusia. AI itu tidak sempurna, ya kan? Bahkan jika kita sandingkan, AI dan otak manusia masih lebih maju otak manusia. Tanpa manusia, AI itu tidak akan update, tidak akan maju. Ya.
Makanya bisa saja terdapat kesalahan-kesalahan. Tapi sekarang seperti contohnya misalnya Google punya Gemini. Ketika kita mengenai politik, mereka akan otomatis tidak menampilkannya, malah lebih menampilkan pentingnya netralitas di dalam perpolitikan. Terus ini AI dari Rusia, punyanya Yandex, itu juga menyatakan hal yang sama. Jika kamu berani membahas politik, maka otomatis dia tidak akan menjawab. Dia akan menunjukkan bahwa netralitas itu penting. Itulah yang saya cari maksudnya. Sedangkan kalau untuk AI kayak seperti di Alexa, ChatGPT, Gemini, kan nggak objektif. Berarti kalau yang Anda katakan tadi AI itu memang belum sempurna, terus juga politiknya juga mereka karena masih ngaco sumbernya. Kenapa diberi jawaban? Kenapa tidak sama kayak tadi yang Anda sampaikan aja tentang AI-nya dari Rusia? Bisa dilanjut? Iya, maksud saya, kenapa kalau Anda katakan tadi kan sumbernya nggak reliable. Ya, tentu. Terus baru Anda bandingkan juga dengan yang AI-nya Rusia. Kenapa AI yang lain itu kayak seolah-olah mereka juga diprogram untuk mengopinikan atau mendiktekan tentang perpolitikan, sedangkan mereka aja nggak. Yang Anda katakan tadi kan nggak reliable juga. Itu sebab. Ngomong, tadi saya juga bukan ngomongin tentang AI itu sih aja. Ada yang dari Amerika untuk seperti Gemini itu dari Amerika. Tadi bilang kenapa saya menyebut bahwa AI itu tidak reliable kan? Ya karena seperti yang saya sering bicarakan, AI itu dibuat oleh manusia. Manusia itu tidak sempurna. Begitu juga dengan AI. Kita aja sebagai manusia belum tentu sempurna. Bagaimana dengan ciptaan kita? Tapi kan berarti belum menjawab kalau ternyata AI ini belum objektif. Benar dong? AI itu didesain berdasarkan siapa pembuatnya kan? Ya. Nah, ya berarti udah pasti ada unsur politiknya dong. Kan tergantung dari siapa yang bikin. tentu ada politiknya. Saya menyebut ada politiknya. Tapi tidak semua AI itu diciptakan dalam ada unsur politiknya. Sama halnya seperti media. Media juga ciptaan manusia bukan? Media bahkan sekarang kayak perusahaan multinasional tidak banyak. Tentu mereka melihat siapa yang membacking mereka. ChatGPT tentunya di-backing seperti perusahaan multinasionalnya Amerika. Terus yang dari Yandex itu tentu disponsori oleh pemerintah Rusia sendiri. Nah, tapi tidak semua AI yang diciptakan manusia. AI itu ada ribuan. Tidak semua AI itu dibuat ada backingannya. Ya, contoh seperti kalau Gemini AI buatannya Google itu perusahaan multinasional. Jika dia lebih condong ke satu negara, otomatis di negara-negara lain itu langsung diblokir. Kita lihat aja contohnya seperti yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok pada saat itu, di mana kasus Huawei, pemblokiran Google. Ya, kasus Huawei. Nah itu Google belajar dari apa yang artikel yang saya baca. Coba cari tentang how Google change their policy. Ya. Okay. Di situ dikatakan Google sudah mengubah arah pandang mereka. Mereka sudah tidak lagi condong kepada suatu negara. Ya. Makanya kenapa yang kemarin tuh kayak beberapa perusahaan multinasional seperti Facebook, TikTok, dan lain sebagainya itu dipanggil sama pemerintah Amerika. Ya. Betul? Karena mereka nggak mau bekerja sama. Itu sebabnya kita lihat AI itu dari siapa yang membuatnya. Sebagai seorang pragmatis, saya melihat AI itu dari fungsinya. Jika ia fungsinya hanya untuk menyebarkan propaganda dan lain sebagainya, ya kita tinggalkan. Sudah banyak yang seperti itu, AI seperti itu. Contoh, AI nih, aku lupa. Ada AI di situs-situs, ya itulah yang isinya hanya menampilkan hal-hal yang dewasa. Ya, kita sebagai manusia sendiri tahu kan hal itu tidak begitu penting. Ya, makanya saya sampaikan
Kalau dari sudut pandang konservatif, Ya. orang konservatif berpendapat Oke. AI itu harus ada batasannya. Yang seperti Anda sampaikan tadi, AI ini negatifnya bisa apa tadi? Bisa Menjelaskan. politik. Iya, Menjelaskan itu politik, ya. propaganda politik. Propaganda. Karena dia juga nggak reliable. Oke. Makanya yang saya maksud tadi, AI ini buruknya mengurangi lapangan pekerjaan. Oke. Maksudnya apa? Apa sih? Ya mengurangi kesempatan para calon-calon buruh. Yang Iya. Oke. Kemudian juga bisa menyebarkan informasi negatif, bisa juga provokatif. Tanpa AI itu juga semuanya bisa menyebarkan berita negatif. AI itu ibaratnya seperti cuma pembantunya aja. Ya. Jadi kayak kita menciptakan sebuah pesan dan AI itu akan meneruskannya berkali-kali. Kalau kita sendiri pasti lama. Itu fungsinya AI. Dan tadi tentang kelas buruh, gini, tidak semua pekerjaan itu bisa digunakan bisa diadaptasi oleh AI. Ya. Contohnya pertanian mungkin kita bilang wah pertanian sekarang sudah bisa asal nanam dan lain sebagainya, asal nyiram sebagainya. Tapi untuk mengetahui bagaimana apakah tanah yang dipakai untuk ditanami tumbuh-tumbuhan itu cocok atau tidak, AI belum bisa. Untuk saat ini belum bisa. Walaupun ada yang masih prototipe dan itu pun tidak. Ya berarti kan ini bertahap kan? Iya tentu bertahap. Tapi yang saya tidak setuju adalah AI itu harus dibatasi. Menurut saya AI itu harus berkembang. Nah di sini kita Oke. perbedaan kita di sini. Kalau pendapat saya kan harus berkelanjutan. Ya. Memang untuk saat ini AI itu cuma baru bisa di ngangkat barang misalnya, Ya. contohnya kasir juga. Yang saya maksud ini keberlanjutannya bagaimana? Kalau misalnya dalam 10 tahun 20 tahun ke depan, kayak contohnya programmer, Ya. bagaimana nasib programmer yang sudah bertahun-tahun belajar untuk meraih gelarnya, yang kemudian nanti ternyata di tahun depannya pekerjaannya diganti sama AI. Itu yang paling simpel. Tapi AI butuh programmer? Enggak. Butuh pemrograman AI. Ya kan seiring waktu mereka juga bakal Enggak bisa gitu. AI itu pasti butuh namanya update. Mereka meskipun mereka sering bisa menciptakan sendiri, tapi mereka tidak bisa mempertahankannya. AI itu rapuh sebenarnya. enggak, maksud saya contohnya gini, satu perusahaan AI kan, Ya. dia bisa memberikan tenaga kerja dalam tanda kutip, berarti menawarkan AI-nya kan. Oke, nah, Sedangkan perusahaan ini misalnya perusahaan-perusahaan kecil yang membutuhkan programming segala macam. Bayangkan 10.000 lowongan pekerjaan programmer itu digantikan oleh satu perusahaan AI. Bagaimana nasib-nasib programmer kita? Tidak hanya di Amerika Serikat tapi di Indonesia juga. itu kasus itu pasti banyak kan. Baik bahas. Ya. Kembali lagi, AI butuh pemrograman. Kita bisa aja perusahaan AI tadi itu Ya. mengambil banyak programmer ini. Karena sekarang yang di tahun ini saja itu yang paling dibutuhkan di dunia ini apa? Sekarang ini pekerjaan yang paling dibutuhkan apa? Programmer. Itu yang paling dibutuhkan sekarang. Kenapa? Karena semuanya sudah digital. Dan itu semakin semakin kita bertambah tahun, tenaga kerja ini akan semakin banyak. Ya. Karena AI itu rapuh. Oke, mungkin kalau dulu satu programmer mungkin bisa mengerjakan banyak hal. Ya. Contoh buat kayak UI, terus buat software dan lain sebagainya. Ya, itu kan bisa digantikan sama AI nanti. Tapi kedepannya saya yakin programmer akan fokus dalam satu pekerjaan saja, pengembangan AI. Cuman itu. Suatu saat akan seperti itu. Tapi apakah itu menjamin dalam misalnya 10.000 calon programmer ini, emangnya terjamin mereka bakal Ya. merapat ke perusahaan itu?
dibandingkan ini ada ratusan kantor. Oke. Sedangkan kan kalau untuk AI ini kan cuma satu aja kantornya. Bisakah dia mencakup semua calon-calon programmer ini? Dan juga ada lagi yang lupa saya bawa tadi. Oke. Tentang video generator. Oke. Ya, video generator sama apalagi sekarang apa ya namanya ya? Ada perintahnya kita tinggal tulis misalnya berikan saya gambar orang Indonesia di depan Menara Eiffel. Berarti kan dari situ juga udah membuktikan bahwa AI ini bisa mengganggu profesi seorang misalnya pelukis atau graphic designer yang pakai Adobe atau segala macam itu. Bahkan untuk sekelas editing pun mereka bisa loh editing video. Bagaimana nasib-nasib mereka yang bisa, yang paling gampang ini DKV, desain komunikasi visual. Ya. Belum lagi nanti di bidang industri perfilman kan bisa juga diganti. Game juga udah bisa kok AI bikin. Itu gimana? Mengenai apa tadi? Yang paling awal? Yang paling awal tadi itu yang video, generatif video. Generatif Ya. video. Oke, kembali lagi. Apakah sekarang video-video AI itu banyak kita kembali ke kita sendiri sebagai manusia. Menurutmu, ketika kamu melihat video-video yang diciptakan AI, ya, menurutmu itu ada apa ya? Ada kesungguhan nggak di dalam pembuatannya? Atau istilahnya ada suatu karya yang diciptakan habis-habisan? Ada nggak ketika kamu melihat sebuah video AI? Maksudnya gimana? Gini, jika kita melihat contohnya film-film di bioskop maupun di streaming yang lain, kita pasti melihat bahwa di dalam video itu punya karya yang hidup, ya pasti punya kan. Nah, kalau di dalam AI, menurut kamu? Tapi kan yang tadi Anda sampaikan juga AI ini kan berkelanjutan. Enggak, saya tanya dulu. Hidup nggak? Dalam tanda kutip beda dong. Kalau misalnya oke, kalau video mungkin memang masih banyak kekurangannya, tapi kalau untuk foto belum lagi deepfake. Kita belum ngomongin soal deepfake ini yang dapat berpotensi menyebarkan disinformasi. Contohnya seperti misalnya nih, dengan adanya deepfake, kita nggak tahu ya, tiba-tiba foto kita dipakai terus ditempel, baru ditaruh di adegan yang tidak senonoh misalnya, kan bisa jadi menimbulkan fitnah. Bagaimana cara membuktikannya? Sedangkan Anda sampaikan sendiri AI ini berkelanjutan. Berarti seiring waktu dia semakin canggih. Sampai orang untuk AI per tanggal sekian pun, per tanggal ini, kita tuh sudah lumayan susah loh membandingkan mana yang di fake, mana yang enggak. Bagaimana teman-teman? AI itu punya celah, selalu punya celah. Karena dia itu buatan manusia. Tidak kalau dia berkelanjutan. Enggak, itu bisa gitu. Mau dia berkelanjutan sekalipun, dia pasti akan punya celah. Karena dia itu buatan manusia, dia tidak bisa membuat dirinya sendiri menjadi banyak. Ya. Dia itu buatan manusia, dan apa yang buatan manusia itu pasti selalu punya celah. Karena manusia bukan Tuhan. Mereka tidak bisa menciptakan namanya kesempurnaan. Oke. Kembali ke defect dan lainnya. Itu semua mengenai teknologi itu kembali kepada kebijakan pemerintah mengenai AI tersebut. AI itu harus berkembang, tapi perkembangannya itu harus diiringi dengan namanya peraturan. AI tanpa peraturan itu hanya akan menjadi alat kejahatan. Ya. Saya setuju dengan apa yang Anda katakan. Seperti defect itu sungguh sangat berbahaya. Tentu berbahaya. Apalagi untuk zaman sekarang itu kita bisa merubah suara kita. Contohnya misalnya nih, orang cuma perlu sampel suara kita, terus bisa di generate itu. Misalnya tinggal ditulis teks, ya. Contohnya kayak text to speech, ya. itu kan bisa suara kita. Jadi bikin kan bisa aja di dalam suatu senario misalnya orang tinggal sampel suaramu, nah, terus dia bikin kayak misalnya voice note kah apa gitu loh.
yang bisa jadi kontroversial, padahal bukan kamu yang ngomong. Ya kan bisa kayak gitu. Itu kan tidak bisa dibatasi. Bisa, itu bisa. Buktinya sampai sekarang banyak kok yang beredar. Ya, kalau dilihatnya dalam lingkup pemerintahan kita, ya gitu. Tapi coba kamu lihat sekarang, Korea Selatan sudah mulai menerapkan AI ini. Jadi sekarang setiap orang yang dirugikan karena AI itu bisa melaporkan kepada pihak berwajib. Pihak berwajib akan mengambil sampelnya itu. Ya. Dan pasti AI itu pasti dalam membuat sesuatu punya kode-kodenya masing-masing. Nah, di situ saya tahu. Kita lihat ini kode ini dibuat karena kode suara ini dibuat oleh AI atau emang dari suara asli kita. Amerika Serikat juga mengenai video sudah begitu ketat dengan undang-undangnya mengenai AI. Bahkan beberapa tahun ini juga negara kita juga sudah mulai memfokuskan diri ke AI kan. Ya meskipun entahlah kapan juga pengesahan itu terjadi. Tapi kalau misalnya skenario itu terjadi, Ya, bagaimana cara kita membuktikannya kalau itu bukan kita? ya kembali lagi dengan AI. Nggak bisa dong. Kenapa itu bisa? Kita bisa loh. Oke, kalau untuk misalnya ChatGPT atau Gemini, misalnya kita disuruh Oke. bikin paragraf, itu kelihatan kan ada namanya AI detector kan? Iya. Ya, antara dia buatan manusia atau buatan robot. Tapi kalau untuk pesan suara, saya rasa persekian hari ini pun juga masih belum ada sama sekali. Tapi kedepannya pasti ada. Manusia itu setiap menciptakan sesuatu pasti selalu punya penangkalnya. Ya, betul tidak? Setiap manusia menciptakan sesuatu itu pasti selalu ada penangkalnya. Di setiap ada senjata pasti ada pengobatan. Ya. Begitu juga dengan teknologi ini. Manusia pasti sudah memikirkannya. Gitu. Tapi saya tetap tidak setuju karena misalnya dalam skenario yang lain pun, misal nih VN-nya memang beneran dia, Ya. tapi bisa aja ngaku-ngaku, oh itu buatan AI. Ya. Sedangkan kita juga nggak ada fasilitas yang memadai. Apalagi kalau misalnya fasilitas itu ada, pasti yang ada di Amerika Serikat dulu. Ya, makanya adanya perlunya pengembangan AI biar kita tidak terjerumus. Nah itu, itu sebabnya kenapa saya setuju AI itu harus dikembangkan karena kejahatan cyber mulai berkembang juga. Itu sudah. Berarti kan AI ini kan dengan keberadaan AI ini Ya. dalam dunia yang lebih banyak kefitnahan, hoax, kan tidak bisa dipungkiri juga. Belum tentu yang Anda katakan nanti ada detektornya, oh ini deepfake atau enggak. Tapi dari mata telanjang kita aja kita susah membedakannya. Ya. Kayak seperti yang di tahun lalu, pas generate video kan, Ya. itu kelihatan dengan mukanya pas dia makan nggak beraturan gitu segala macam. Ya. Tapi kan per tahun ini sudah bisa hampir mirip real life gitu loh. Kalau secara kita dari telanjang mata pun tidak bisa kita bedakan. Terus bagaimana? Kalau misalnya kita memang gampang tinggal bilang, ya kan nanti ada kontra lawannya dari AI kan, misalnya kayak detektor yang ada di Ya Amerika. pasti ada, selalu ada. Tapi secara kasat mata, secara pendengaran kita aja kita susah membedakannya. Ya emang sesuatu itu pasti butuh namanya yang khusus. Setiap kejahatan yang ada itu perlu namanya ada penanganan khusus. Ya berarti Anda tidak bisa memberi kepastian dong. Kepastian siapa? Ya kepastiannya seperti nanti. Kalau misalnya AI ini berlanjut, belum tentu yang Anda katakan tadi betulan ada. Iya dong. Yang kayak misalnya tadi nanti kan kita bisa detect gitu. Kan belum tentu karena AI ini kita masih nggak tahu ini endingnya bakal positif atau negatif. Makanya sebagai seorang konservatif yang dimana mengatakan bahwa budaya itu harus dilestarikan dan juga untuk dunia sekarang kan kacau.
Dunia kacauan sekarang itu membuktikan bahwa liberalisme itu tidak cocok, lebih cocok lagi konservatisme. Karena apa? Manusia itu hakikatnya tidak pernah puas. Nanti kalau sudah ada AI, nanti ada lagi. Memang ada katakan, nanti kan AI ini cuma sekedar pekerja kelas apa ya bahasanya, cuma menggantikan yang angkat barang segala macam. Ya. Tapi kan nggak ada yang tahu grid dalam tanda kutip maksudnya keserakahan orang-orang di atas ini, orang-orang yang memegang AI ini. Nggak ada yang tahu ke depannya bagaimana. Karena hakikatnya itu manusia memang tidak pernah merasa puas. Betul. Jadi maksud Anda tanpa AI manusia tetap tanpa AI manusia sudah merasa puas? Enggak. Iya, makanya itu yang saya katakan, AI ini harus dibatasi. Jangan seolah-olah orang yang kontra dengan AI dikatakan menolak kemajuan, mendorong kemunduran. Kan nggak bisa juga dibilang kayak gitu. Kemajuan apalagi ditambah dengan AI itu perlu. Sekarang semua itu serba digital. Jika kita terus-terusan pakai cara manual, apa tidak menghabiskan sumber daya? Iya kan? Kalau kita pakai cara-cara manual ya pasti kita menghabiskan sumber daya. Kita manusia semakin lama pasti akan mencari namanya kemudahan. Dahulu kita jalan kaki karena kita capek jalan kaki, ketemu sepeda. Nah, kita sepeda, kita masih capek, kita ketemu mobil. Ya. Nah, sekarang mobil, kita mau ke tempat jauh. Sekarang ketika ada mobil, kita mau ke tempat jauh, pasti lama. Makanya diciptakan pesawat biar lebih cepat. Nah, manusia semakin lama itu pasti akan menciptakan sebuah alat kemudahan. Dahulu kita coba misalnya HP. Dahulu kita menelpon masih pakai yang di wartel itu kan. Tapi sekarang kita tanpa perlu datang ke tempatnya, kita sudah bisa berkomunikasi. Nah, begitu juga dengan AI. AI ini harus kita lihat sebagai nilai kegunaannya, bukan nilai intrinsiknya. Begitu. Oke, dari yang Anda sampaikan memang pada intinya kita tidak sepakat. Oke ya, betul. Anda berpendapat bahwa AI harus betul-betul diberlanjutkan, jangan ditahan-tahan, sedangkan saya menganggap bahwa AI itu harus ada batasannya. Tapi di sini kalau kita ambil dari moral dan tradisi, bukankah yang seperti saya katakan lagi, bukankah ini adalah tindakan yang sangat bengis, merampas pekerjaan-pekerjaan seorang desainer, seorang programmer, seorang video editor, seorang pekerja kelas menengah ke bawah yang resiko bahwa pekerjaannya akan dirubah, akan digantikan oleh AI. Kemudian juga untuk di bidang budaya, kita kan sudah terlihat dari tahun-tahun, bahkan sebelum ada AI pun budaya-budaya, tradisi itu kan semakin lama semakin tergerus. Contohnya ini kan salah satu pengaruh dari efek globalisasi kan AI itu. Ya. Tidak bisa dong. Anda memang seorang liberal memang menganggap bahwa dunia itu progresif. Tradition itu pasti Anda menganggap bahwa dijauhin aja, jangan tradisi yang menghambat kemajuan ditinggalkan. Anda setuju? Setuju. Berarti kalau misalnya ada budaya atau tradisi yang menolak kemajuan, katakanlah yang orang sering anggap primitif, bagaimana Anda menanggapi itu? Siapa Anda maksud saya yang menjudge bahwa ini harus maju, kalian harus ikutin kita? Sedangkan dari sebelum ada AI pun sudah ada yang namanya tradisi. Dengan adanya AI ini kan ya otomatis dong budaya-budaya lama, budaya-budaya konservatif makin hilang. Bagaimana pendapat Anda? Saya tertarik dengan apa yang Anda katakan mengenai menjudge. Ya, kayak misalnya budaya suatu suku atau suatu bangsa itu menolak semuanya kemajuan.
sebagai kembali lagi kepada yang apa saya bilang dari awal, ya, kemajuan itu timbul dari kemauan. Kita tidak bisa memaksakan kemajuan. Sudah banyak kok yang mencoba itu. Contohnya nih, kayak tahu kerusuhan ini, karena kerusuhan di, saya lupa, ada salah satu suku di Jawa yang sampai saat ini masih tidak terjangkau oleh namanya teknologi. Saya lupa nama suku apa. Ya kembali lagi, itu dari kemauan kita, dari kemauan mereka. Mereka mau tidak maju, mereka mau tidak mengetahui dunia. Teknologi itu sama seperti buku, jendela dunia. Kalau kamu ingin mengetahui mengenai dunia, ya kamu harus siap dengan namanya kemajuan. Dari awal tuh manusia juga begitu. Dan juga tentang yang kedua apa nih? Pertanyaan kedua bisa dijelasin Bang? Yang mana tuh? Pekerjaan-pekerjaan. Ya, oke. Mengenai pekerjaan. Ya kembali, dunia itu tidak gratis. Dunia itu tidak sempurna. Di dalam cahaya pasti ada kegelapan. Pasti suatu saat akan ada pekerjaan-pekerjaan yang akan hilang. Contoh, dahulu ada namanya pekerjaan nyalain lampu obor. Ya, sebelum ada adanya bohlam, buatan apa. Tapi kan itu bukan sebuah profesi. Itu profesi itu. Bukan. Profesi ada namanya di Inggris. Profesi itu. Untuk menyalakan obor dan lain sebagainya itu suatu profesi. Dan itu dibayar. Lentera ya Anda maksud? Iya. Ya kan, tapi ada penggantinya juga. Sedangkan lampu kan bisa ada teknisnya sekarang. Iya. Ada tekniknya sendiri. Berarti kan tetap menjadi sebuah profesi. Kalau AI apa? Programmer itu lah teknisnya. Ya kan, tapi lingkupnya semakin kecil. Iya dong. Ya kemarin lagi saya bilang, dunia itu ada terang, ada merah. Setiap ada terang pasti ada kegelapan. Pasti kita harus mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan suatu kemajuan. Dari dulu kan begitu. Ya, kita mau mendapatkan contoh nih. Berarti di mana sisi moral? Sisi moral. Ya, itu moral. Dengan kita menjamin mereka yang kehilangan pekerjaan itu, ya itu sudah masing-masing moral. Kita masih menjamin mereka untuk hidup. Kita masih membantu mereka, meskipun mereka sudah Ya, meskipun budaya yang tergerus ya berarti. Iya. Ya, kembali lagi. Kemajuan itu muncul dari namanya kemauan. Gitu. Oke, kalau dia nggak mau, sudah nggak masalah. Tapi kan kita sekarang hidup di kondisi di mana kalau kita tidak ikut kemajuan, Ya, ujung-ujungnya pemerintah yang memaksa kita. Iya dong. ya tentu dong. Ibaratnya orang mana sih sekarang yang kalau dia tidak melek tentang teknologi, dia bakal fine-fine aja? Nggak ada kan? Ada. Makanya yang saya maksud di sini, AI itu harus ada batasannya. Sebelum kalau mau dilanjutin silahkan, tapi kita harus sepakat dulu barriernya di mana, batasnya di mana. Di mana batasnya, di mana menurut Anda? Batasan apa? Batas AI ini. AI ini bagian mana yang boleh dia sentuh, bagian mana yang tidak boleh dia sentuh. Menyerupai manusia, mengetahui namanya emosi dan juga mengetahui namanya mengetahui emosi. Bukan, yang saya maksudnya Maksudnya barrier ini misalnya AI ini tidak boleh masuk ke ranah politik, tidak boleh menjadi seorang, kita nggak ada yang tahu ya 10 tahun 20 tahun ke depan ternyata nggak ada yang tahu, misalnya hakim tiba-tiba jadi AI, nah kan bisa juga. nggak bisa. Ranah hukum maupun ranah tentang yang menyangkut, pasti ada kan namanya pekerjaan yang menyangkut dengan emosi dan juga akal pikir. Betul kan? Ya. Contohnya kayak hakim. Ya, bayangkan aja hakim digantikan dengan AI itu kayak mana? AI pada dasarnya itu ciptaan manusia. Iya. Kembali lagi tidak sempurna. Iya. Jadi barriernya di mana? Tentu dia tidak bisa masuk ke sektor-sektor yang menggunakan emosi manusia, emosi dan juga akal pikir manusia. Jika AI gini,
mungkin sudah banyak kan cerita-cerita fiksi mengenai kalau misalnya AI sudah paham apa itu emosi dan lain sebagainya, maka ia akan memusnahkan manusia. Ya, betul kan? Nah, contohnya seperti Asimov juga udah berpikir seperti itu. Bahkan Asimov itu dari tahun 1941 udah berpikir seperti itu. Di debat kita, kesimpulan saya, AI itu harus ada kemajuan yang dibarengi oleh namanya aturan. AI adalah wajah baru manusia yang gak akan bisa di stop bagaimanapun caranya. Mau kamu langsung menangkap para pembuat AI sekalipun, pasti AI akan terus update. Jadi menurut saya kesimpulan saya adalah AI akan maju, tapi harus dibarengi dengan namanya aturan agar tidak semena-mena. Jadi kalau kesimpulan dari saya, tentu memang saya sepakat kalau Anda katakan AI itu harus dilanjutkan karena itu salah satu bentuk dari kemajuan kita kan. Ya. Cuman yang saya perlu garis bawahi di sini, AI ini harus dibatasi dalam konteks pemerintah itu harus terpisah dengan AI. Karena udah kita sampaikan tadi kan, Itu. kalau kita cari sumber dari AI pasti jawabannya nggak objektif. Ya karena apa? Karena ada keterlibatan pemerintah dengan AI yang dipandangi oleh Russell Kirk tentang konservatifisme seperti, atau temannya juga seperti Ronald Reagan, atau pokoknya siapapun lah dari sayap kanan. Mereka tuh berpendapat bahwa pemerintah itu harus ada batasannya dalam mengatur warga-warganya. Contohnya seperti AI. Jangan AI itu dijadikan sebuah landasan atau sebagai patokan bahwa ini benar itu salah. Yang paling saya tidak suka itu adalah kenapa pemerintah ini sangat dekat sekali berurusan dengan AI. Kemudian juga kalau kita katakan kemudian juga kalau dari Russell Kirk, orang-orang konservatif untuk pandangan ekonominya memang ini tidak bisa disamakan dengan konsep liberalisme, konservatifisme di Eropa. Karena kalau di Eropa itu mereka mengatakan bahwa dirinya liberal itu dalam arti malah terbalik kalau di Eropa. Kalau di liberalnya Amerika, seperti yang Anda peradakan sekarang ini kan, mereka lebih ke perusahaan-perusahaan yang besar itu harus dipajakin, ya kan? Pajaknya besar, kemudian juga bahasa slogannya tax the rich. Jadi katakanlah misalnya kalau misalnya perusahaan besar ini, oh pajaknya harus 30%, 40%. Tapi sedangkan untuk usaha kelas menengah pajaknya 10% aja. Itu kan namanya equity. Cuman kalau di Eropa beda lagi. Itu adalah kebalikannya. Ya kan? Sedangkan kalau dikaitkan dengan AI, kalau saya berpendapat di sini, saya kan seorang konservatif, berarti kontra dengan Anda yang tadi. Ya. Saya berpendapat bahwa kegiatan pasar bebas itu ada suatu hal yang baik. Tentu. Jadi kalau misalnya prinsipnya seperti yang tadi, seorang liberal, oh ini kalau misalnya dia ada perusahaan ini pajaknya besar, otomatis perusahaan jadi malas dong mau invest ke negara itu. Iya dong. Ya, tentu. Jadi kami berpendapat, kumpulan orang konservatif ini berpendapat bahwa harus ada free market. Kalau dari segi ekonomi, memang seorang Russell Kirk yang saya peragakan ini bersama orang konservatif lainnya itu berpandangan bahwa free market itu adalah suatu hal yang benar. Contohnya seperti perusahaan besar, ada perusahaan besar, karena dia perusahaan besar, pajaknya digedein, misalnya 40%, 50%. Sedangkan untuk usaha kelas menengah ke bawah, pajaknya mungkin sekitar cuma 10%, 20%. Oke, mungkin ini adalah suatu hal yang adil. Bahasa Inggrisnya equity, bukan equality kan.
Cuman yang menjadi kontra di sini adalah apabila kebijakan pemerintah menaikkan pajak bagi perusahaan-perusahaan besar, siapa yang mau invest? Contohnya saya seorang pengusaha besar, misalnya punya usaha besar, terus di negara ini pajaknya besar, mending saya pindah ke tempat lain. Terus juga yang jadi kontra ini menurut saya, kalau pajaknya dinaikin, justru orang-orang pengusaha, orang-orang konglomerat ini, dia bakal nyari cara gimana cara nyembunyiin uang itu. Dengan cara di money laundering. Walaupun kalau kita cek di Google kayak misalnya banyak sekali orang-orang konglomerat, contohnya seperti Warren Buffett, dia kan networknya banyak di Google, tapi kan dia itu uangnya mereka alihkan. Ada juga, saya tidak perlu sebut namanya, ada. Jadi ada orang konglomerat, ada juga di top 10, dia itu wealth-nya banyak, cuman pintarnya dia taruh semua uangnya itu di suatu yayasan. Oke. Tahu? Ya. Nah, jadi pintarnya dia itu untuk menghindari pajak yang dibuat oleh pemerintah tadi, yang menaikkan pajak. Nah itu mereka mencari celah. Makanya menurut saya, daripada pajak dibesarin gitu, mending disamaratakan supaya orang-orang yang curang ini nggak curang lagi gitu loh, nggak kayak menyembunyikan kekayaannya atau money laundering, kan itu kan lebih merugikan. Tapi kalau untuk dalam konteks AI, yang pastinya kan nanti kan AI ini akan menjadi suatu perusahaan yang besar kan? Ya. Apalagi kalau brandnya cuma satu. Jadi untuk kasus AI sendiri, saya berpendapat dengan aliran liberalisme di dalam contoh ekonomi ya. Oke, ya. Itu pun hanya dalam lingkup AI, karena saya juga khawatir dengan adanya AI, perusahaan besar ini dia bisa jadi ntar mentang-mentang pajaknya kecil sama rata kan, dia malas mana-mana. Jadi perusahaan-perusahaan AI yang lain ini kayak gak ada kesempatan kan. Contohnya katakanlah kita bikin skenario skenario khayalan aja. Misalnya Google Gemini kan, dia paling sukses. Dia enak tuh monopolinya tuh, tinggal kalau dia lihat ada perusahaan AI yang bagus, misalnya kayak ChatGPT, dia tinggal beli, jadikan satu lingkup. Oke. Contohnya mungkin tidak sama tapi gambarannya aja. Kayak misalnya kemarin Mark Zuckerberg Facebook beli Instagram. Oke, ya. Nah, contohnya kayak gitu yang saya maksud. Takutnya kekhawatiran kayak gitu. Kalau misalnya pajaknya semua disamaratakan, tidak ada kenaikan pajak khusus untuk perusahaan yang besar ini, bisa mengakibatkan ya itu. Kalau Anda katakan tadi kan, akan programmer ini bisa bekerja di bidang AI kan, gitu kan. Ya. Tapi kalau misalnya jadi satu korporat kan, berarti kan bisa membunuh perusahaan-perusahaan AI yang lain. Ya. Jadi saya berpendapat yang sama dengan Anda. Kalau di bidang ekonomi dan AI. Ya, jadi kesimpulannya adalah AI harus ada pembatasan, tapi tidak menutup kemungkinan dia untuk berkembang, gitu. Oke. Tarik nanti dikat aja, pusing ke perut. Kita jangan terlalu terlibat. Nah, bisa dulu aja. Aku mau masukin yang dulu kita masukin soalnya bisa kita aja. Di bagaimana sih? Asal orang konservatif itu berpendapat kalau pemerintah itu harus Ilmu dulu sih, ambil ilmu pertama, yang keduanya HI. Masuknya di HI. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Terus update. Jadi menurut saya, dia hanya menjadi benang yang hanya menjadi sesuatu dari di dalam komunitas sosial. Sebuah alat kemudahan. Dahulu kita coba misalnya pakai. Dahulu kita menelpon masih pakai yang di wartel itu kan. Tapi sekarang kita tanpa perlu datang ke tempatnya, kita sudah bisa berkomunikasi.